Saya Aura Wahyu Berlianawati, NIM 190413444086 dari kelas IPS 2019B. Di sini saya akan membuat video tentang keterampilan inti pembelajaran. Jadi pada video kali ini saya akan menampilkan pembelajaran mengenai dinamika kependudukan yang saya jelaskan melalui kelas virtual, yaitu kelas Zoom meeting. Nah, berikut ini adalah beberapa cuplikan dari PowerPoint saya. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak. Jadi, dinamika penduduk adalah jumlah pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015, jumlah penduduk sangat melonjak tinggi. Indonesia menempati urutan keempat di dunia, yaitu sekitar 256 juta jiwa. Di Indonesia, jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah dan menjadikan keuntungan bagi negara Indonesia. Namun, di sisi lainnya itu, Indonesia mengalami kerugian besar karena memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Persebaran penduduk tidak dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk sendiri merupakan indikator dalam perbedaan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah. Berikut adalah peta dari kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Nah, selanjutnya adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, dan tempat tinggal, dan lain-lain juga. Komposisi penduduk sendiri diperlukan dalam suatu negara karena akan dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rasio dari piramida pertumbuhan penduduk. Nah, di sini disebutkan jika 75 tahun ke atas itu merupakan tingkat yang rendah bagi kependudukan di Indonesia. Yang paling menyebabkan kerugian pada Indonesia yaitu pada umur 15 sampai 19 tahun, karena disitulah jumlah penduduk dipertaruhkan untuk mengikuti masa usia kerja.
atau di usia pendidikan yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Ya, yang sudah dijelaskan pada penjelasan di awal tadi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi atau perpindahan disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi. Migrasi bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi disebut migrasi keluar atau emigrasi. Sampai di sini penjelasan pada kelas kali ini. Apakah ada yang dipertanyakan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Baik anak-anak, segitulah penjelasan dari pembelajaran kali ini. Bisa diambilkan kesimpulan bahwa tidak samanya penduduk di Indonesia mengalami keburukan dalam hal pendidikan, mata pencarian, dan tempat tinggal. Jadi, persebaran penduduk di Indonesia tingkatannya bisa dikurangi dengan cara dari berbagai undang-undang pemerintah daerah juga bisa menanggulangi persebaran dan peningkatan kependudukan di Indonesia. Misalnya seperti dengan program keluarga berencana yang selalu ditetapkan pada setiap daerah. Seperti itu. Di grup kelas. Boleh, nanti saya akan nge-share di grup WA ya. Baik, Nanti Bu. saya Terima akan kasih. sampaikan ke ketua kelas jika ada penugasan yang telah diupdate. Baik, Bu. Ya. Nah, berikut tadi adalah pengumpulan tugas saya mengenai kegiatan pembelajaran inti pada mata kuliah keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.